Selamat malam, para pendengar setia. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang teman dekat saya. Dia meminta agar identitasnya tidak disebutkan, tapi izinkan saya menceritakan pengalaman menyeramkannya yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu musim liburan semester, dan seperti kebanyakan mahasiswa lainnya, teman saya ini memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dia pulang bersama dua orang teman kuliahnya yang berasal dari kota yang sama. Mereka bertiga sepakat untuk menginap di rumah teman saya karena letaknya paling strategis. Rumah teman saya ini merupakan rumah tua peninggalan kakeknya. Bangunan bergaya Jawa kuno dengan teras luas dan halaman yang ditumbuhi pohon-pohon rindang. Meski sudah direnovasi, namun nuansa klasiknya masih sangat terasa. Saat itu orang tua teman saya sedang pergi keluar kota untuk menghadiri acara keluarga, sehingga rumah dalam keadaan kosong. Malam pertama mereka tiba, semuanya masih terasa normal. Mereka bertiga memutuskan untuk tidur di ruang tengah karena ruangan itu paling luas dan sejuk. Mereka menggelar 3 kasur lipat berjejer, mengobrol santai sambil menonton TV hingga larut malam sebelum akhirnya tertidur. Sekitar pukul 3 pagi, salah satu dari mereka terbangun karena merasa haus. Dalam keadaan setengah mengantuk, dia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang tengah dalam perjalanan kembali, dia melihat sesuatu yang membuatnya langsung terjaga sepenuhnya. Di antara 3 kasur yang berjejer itu, dia melihat ada 4 orang yang tertidur. Sosok keempat itu berbaring di antara 2 temannya, mengenakan baju putih kusam dan terlihat samar dalam keremangan. Dia mengucek matanya berkali-kali, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena mengantuk. Namun sosok itu tetap ada di sana. Dengan tubuh gemetar, dia membangunkan kedua temannya. Mereka terbangun dengan bingung, dan ketika lampu dinyalakan, sosok keempat itu telah menghilang. Tentu saja mereka tidak bisa tidur lagi malam itu. Mereka duduk berdempetan sambil membaca ayat-ayat suci hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, teman saya memberanikan diri bertanya kepada tetangga sebelah tentang rumah tersebut. Ternyata beberapa puluh tahun lalu pernah ada kejadian tragis di rumah itu. Seorang gadis muda meninggal secara mendadak di ruang tengah, tepat di tempat mereka tidur semalam. Sejak kejadian itu, mereka tidak pernah lagi tidur di ruang tengah. Bahkan setelah pulang ke kota tempat mereka kuliah, mereka masih sering membicarakan pengalaman mengerikan tersebut. Yang paling mengganggu pikiran mereka adalah, apakah sosok keempat itu sudah ada sejak mereka tertidur atau baru bergabung di tengah malam? Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia yang kita tinggali tidak sesederhana yang terlihat. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan terkadang lebih baik kita menghormati batas-batas itu. Demikianlah kisah malam ini, teman-teman. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tetap waspada, karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin sedang menemani kita saat ini. Selamat malam, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur.